Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua pada malam hari ini, di mana kita sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Pada saat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita sudah membaca dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini kita mendapat judul dari pada bacaan ini, yaitu berlindung hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini mungkin kita merasakan bahwa kegelisahan, kebimbangan, keraguan, dan keputusasaan kita di dalam kehidupan itu selalu hadir di sepanjang kehidupan kita, terutama di dalam rumah tangga kita masing-masing. Pasti ada ganjaran-ganjaran yang selalu merusak dan mengganggu kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, di sini pemazmur yang kita sudah baca tadi, pemazmur 91 ayat 3 sampai 19, ayat 3 sampai yang ke-13, itu memberi respon kepada kita supaya kita selalu taat di dalam berlindung hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki daripada judul berlindung hanya kepada Tuhan, kita melihat ayat Mazmur ini satu demi satu, yaitu ayatnya yang ketiga, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayatnya yang keempat, dengan kepaknya ia akan menundik engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, bahwa sangkar burung itu sangatlah sakit sekali kalau kita merasakan bahwa kita dijerat oleh sangkar burung. Itu artinya bahwa kekuasaan kegelapan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Kuasa-kuasa yang di luar daripada Tuhan itu selalu merongrong kehidupan kita, sehingga kita bisa dijerat dengan istilah di sini menurut pemazmur, yaitu sangkar burung. Dan ayatnya yang keempat itu, Tuhan Allah itu sendiri akan mengepakkan sayapnya untuk kita berlindung di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, jangan takut, karena ayat yang keempat mengatakan dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa baiknya kasih Allah itu kepada kita sebagai umat yang percaya kepada-Nya. Sekali lagi saya katakan, betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita apabila kita adalah umat yang percaya kepada Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kebanyakan kehidupan kita di dunia ini orang-orang fasik. Dikatakan di sini orang-orang fasik yang selalu merongrong kehidupan kita, yang selalu memberikan kita motivasi-motivasi yang salah di dalam kita mengarungi kehidupan. Jangan percaya kepada orang-orang yang fasik. Dikatakan dalam pemazmur di sini dalam kitab bacaan tadi, orang-orang fasik itu selalu merongrong kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih, ayatnya yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayatnya yang keenam,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, Tuhan dengan kekuatan dan kekuasaannya itu, Dia memberikan kita motivasi supaya kita jangan takut dan gentar terhadap panah dan terhadap kegelapan. Kita tidak perlu takut, karena Allah adalah pelindung di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Ayat yang ketujuh, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apabila kita melihat bahwa banyak orang yang rebah di sisi kiri kanan kita, tetapi kita, kata Allah, tetapi itu tidak akan menimpa kehidupan kita, karena Allah adalah perlindungan yang sejati bagi umat yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau hanya menonton, dikatakan di sini, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasannya terhadap orang-orang yang saya katakan tadi, orang-orang fasik, orang-orang yang selalu iri hati, sakit hati, dan selalu memberikan motivasi-motivasi salah kepada kita, sehingga kita dengan iman dan kepercayaan kita kepada Allah tadi bisa buyar, tidak bisa kita melakukannya itu karena kasih setia Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang fasik itu selalu merongrong kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kita di sepanjang kehidupan kita. Dan ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah pun tidak akan menimpa kita, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengaminkan bahwa Tuhan adalah penjaga di dalam kehidupan kita. Asal kita percaya dan yakin dan kita selalu berlindung kepada Dia. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus bawa kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan adalah tempat perlindungan, hanya kepada Dialah kita bisa menjalankan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ayatnya yang ke-12 dan 13 di sini mengatakan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak-injak singa dan ular tedung itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, apalagi anak-anak ular. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan anak ular. Harapan orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan dilindungi karena Allah yang begitu besar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu memberi harapan kepada kita, Allah yang maha dahsyat selalu memberikan kita tumpangan di dalam kehidupan kita. Baik kita pribadi, kita bersama keluarga, dimanapun kita berada, janganlah takut karena Allah selalu memberikan kita kekuatan yang sangat hakiki. Dari kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita ambil ada 6 kesimpulan dari bacaan kita, yaitu Mazmur 91 ayat 3 sampai yang ke-13 ini. Yang pertama yaitu
Tuhan akan membebaskan kita dari segala macam mara bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan melindungimu dari segala macam pencobaan. Yang ketiga, di sini dikatakan jangan takut. Kita diminta untuk menjalankan hidup itu jangan takut. Apapun kita harus hadapi. Pada saat sekarang ini mungkin ada kebimbangan, keraguan, ketakutan kita dalam menghadapi penyakit yang mendunia ini, yaitu COVID-19. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, janganlah kita takut dan bimbang. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah adalah sumber segala sumber kehidupan yang selalu memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan anugerah yang daripadanya. Selalu memberi kita sukacita dan tidak akan mendapatkan segala sesuatu asalkan kita yakin dan percaya. Di sini dikatakan jangan takut, jangan gentar, dan jangan bimbang. Dan yang keempat, engkau hanya akan melihat penghukuman. Engkau akan melihat penghukuman. Dan setelah kita dilindungi oleh Allah, Allah yang akan bertindak, Allah yang akan menghakimi orang-orang yang fasik, yang selalu merongrong kehidupan. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kita hanya bisa memberi kekuatan melalui doa kita kepada Allah. Nanti kita hanya bisa menonton bahwa kedahsyatan Tuhan itu Tuhan yang akan menghakimi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, yang kelima itu yaitu malaikat Tuhan akan menjagamu. Malaikat Tuhan yang akan menjagamu di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu, malaikat Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan dimanapun kita berada. Kehidupan kita ini hanya sejauh doa. Dikatakan kalau ada sesuatu, ada kegelisahan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, kita bermohon kepada Tuhan. Karena malaikat-malaikat Tuhan akan hadir dan menolong umat yang percaya kepada Allah Bapa. Yang keenam, yaitu engkau akan menang atas bahaya atau ancaman yang menakutkan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di sini kita akan menang menghadapi segala cobaan itu. Asal kita betul-betul dengan iman dan kepercayaan kita percaya kepada Allah dan kita selalu berlindung kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi di muka bumi ini, kita harus berharap kepada Tuhan dan kita serahkan diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah perlindungan bagi umat yang percaya kepadanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua secara umum di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yaitu bila kita sudah percaya dan berlindung kepada Tuhan, mengapa kadangkala masih mengalami penderitaan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita akan membuka Roma 8 ayat 37 sampai 39. Di situ akan kita mendapatkan jawabannya. Bahwa jawabannya secara garis besarnya yaitu dikatakan sini bahwa apapun di dunia ini yang mengancam dan membahayakan sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang kekal. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi kita yang percaya kepadanya. Dia selalu merindukan kita apabila kita jarang untuk hadir bersama Dia. Dia selalu menolong kita di sepanjang kehidupan kita dimanapun kita berada. Dia adalah suluh yang dapat menerangi kehidupan kita dalam kita melakukan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yakin dan percayalah bahwa berlindung hanya kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia hidup di dalam kita menjalankan hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, bersyukurlah kita yang mempunyai Allah penuh
dengan kasih tanpa pamrih. Karena kasih Allah itu sepanjang kehidupan kita, Dia selalu hadir. Dimanapun kita mau bertemu, Dia pasti hadir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selalu menaungi dan menolong kita di sepanjang kehidupan kita. Amin.